Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat sehat pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hadi Sutanto Saragi yang telah membimbing saya selama pengerjaan sidang tugas akhir ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Fitri selaku dosen penguji saya. Adapun judul tugas akhir saya yaitu optimalisasi distribusi kopi untuk meminimumkan biaya di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menggunakan metode linear programming. Adapun latar belakang saya mengambil topik ini, kopi merupakan salah satu hasil perkebunan yang menjadi salah satu komoditas perekonomian di Indonesia. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2013, bahwa Indonesia merupakan produsen kopi ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Vietnam. Menurut Mercuria pada tahun 2004, bahwa 66% produksi kopi merupakan kopi Arabica dan sisanya merupakan kopi Robusta. Kopi Arabica dan kopi Robusta di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Kopi Robusta menjadi salah satu produksi terbesar di Indonesia. Akan tetapi dari tahun ke tahun, kopi Robusta mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh harga dari kopi Robusta yang lebih murah daripada kopi Arabica, serta kualitas yang dihasilkan oleh kopi Robusta lebih rendah dibandingkan dengan kopi Arabica. Kopi Arabica dapat kita lihat dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal ini dikarenakan bahwa kopi Arabica memiliki harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan kopi Robusta, serta memiliki kadar kualitas serta kadar kafein yang lebih rendah daripada kopi Robusta. Salah satu penghasil kopi Arabica di Indonesia yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki 10 kecamatan. Akan tetapi, hanya terdapat 6 kecamatan yang menghasilkan kopi Arabica, yaitu Kecamatan Onan Ganjang, Kecamatan Sijama Polang, Kecamatan Pulung, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Dolo Sanggul, dan Kecamatan Paranginan. Kopi Arabica asal Kabupaten Humbang Hasundutan telah memiliki nama yaitu Kopi Arabica Sumatera Lintong. Kopi ini telah memiliki indikasi geografis, di mana indikasi geografis berfungsi untuk melindungi penjualan kopi dari pemangku kepentingan asing yang ingin menjual kopi Arabica yang bukan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Proses pendistribusian kopi dimulai dari petani kopi, pengumpul, pabrik, hingga ke konsumen kopi. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong memiliki waktu yang sangat panjang. Petani kopi akan menjual kopi mereka kepada pengumpul yang memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengumpul yang memberikan harga yang lebih rendah. Hal ini membuat pengumpul kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki harga yang berbeda-beda. Hal itu juga akan membuat petani kopi Arabica Sumatera Lintong akan merasa dirugikan. Menurut Bapak Manak Samosir sekaligus usaha dagang BNB, bahwa petani kopi yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan harus dilindungi dari pengumpul-pengumpul yang memberikan harga yang tidak sepantasnya terhadap petani kopi Arabica Sumatera Lintong. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong belum optimal, sehingga dibutuhkan suatu metode untuk menyelesaikan proses pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian saya ini untuk mengoptimalkan pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong adalah dengan menggunakan metode linear programming. Tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, meminimalisasi biaya distribusi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua yaitu membuat model desain jaringan distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong dengan menggunakan tabel. Dan yang ketiga, memberikan saran kebijakan kepada Maspekal atau organisasi masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera Lintong. Metodologi penelitian saya yang pertama yaitu melakukan analisis awal distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong di Kabupaten Humbang Hasundutan. Yang kedua, melakukan pengumpulan data pemasok kopi Arabica Sumatera Lintong, kapasitas pabrik, dan konsumen kopi. Yang ketiga yaitu melakukan pembuatan model linear programming. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi distribusi berupa jumlah kopi yang didistribusikan dan biaya yang dikeluarkan selama proses pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong. Identifikasi pemasok kopi Arabica Sumatera Lintong. Di Kecamatan Onan Ganjang menghasilkan kopi gabah sebesar 5.565 kg per bulan dan kopi green bean 2.783 kg per bulan.
Kecamatan Sijama Polang menghasilkan kopi gabah sebesar 7.420 kg per bulan dan kopi green bean sebesar 3.710 kg per bulan. Kecamatan Dolok Sanggul menghasilkan kopi gabah 5.683 kg per bulan dan kopi green bean sebesar 2.842 kg per bulan. Kecamatan Lintong Nihuta menghasilkan kopi gabah sebesar 40.865 kg per bulan dan kopi green bean sebesar 20.432 kg per bulan. Kecamatan Paranginan menghasilkan kopi gabah sebesar 11.983 kg per bulan dan kopi green bean sebesar 5.991 kg per bulan. Dan Kecamatan Polung menghasilkan kopi gabah sebesar 5.173 kg per bulan dan kopi green bean sebesar 2.586 kg per bulan. Identifikasi pengusaha dagang kopi Arabica Sumatera Lintong, di mana Kecamatan Dolok Sanggul terdapat 4 pabrik dengan kapasitas 10 kg per jam, 15 kg per jam, 10 kg per jam, dan 10 kg per jam. Di Kecamatan Lintong Nihuta terdapat 3 pabrik dengan kapasitas 25 kg per jam, 15 kg per jam, dan 20 kg per jam. Di Kecamatan Paranginan terdapat 1 pabrik dengan kapasitas 10 kg per jam. Dan di Kecamatan Polung terdapat 2 pabrik dengan kapasitas 15 kg per jam dan 10 kg per jam. Identifikasi konsumen kopi. Kecamatan Polung memiliki jumlah permintaan kopi sebesar 410 kg per bulan. Kecamatan Bakti Raja memiliki permintaan kopi sebesar 190 kg per bulan. Kecamatan Paranginan memiliki permintaan 124 kg per bulan. Kecamatan Lintong Nihuta memiliki permintaan kopi sebesar 157 kg per bulan. Kecamatan Dolok Sanggul memiliki permintaan kopi sebesar 537 kg per bulan. Kecamatan Sijama Polang memiliki permintaan sebesar 62 kg per bulan. Kecamatan Onan Ganjang memiliki permintaan kopi sebesar 87 kg per bulan. Kecamatan Pakat memiliki permintaan kopi sebesar 51 kg per bulan. Kecamatan Tarabintang memiliki permintaan kopi sebesar 19 kg per bulan. Dan Kecamatan Parlilitan memiliki permintaan kopi sebesar 82 kg per bulan. Kondisi awal distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong, di mana pada seminar sebelumnya saya tidak mencantumkan kondisi awal distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong. Biaya awal distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong adalah sebesar Rp2.847.814 per bulan, di mana jenis kopi yang digunakan oleh warung kopi lokal itu kopi Robusta. Hal ini dikarenakan kopi Robusta memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan kopi Arabica Sumatera Lintong. Untuk menghasilkan optimalisasi distribusi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan, terlebih dahulu saya melakukan pembuatan model linear problem. Dalam penelitian saya ini, saya menggunakan 2 skenario. Skenario pertama yang saya gunakan yaitu pemasok kopi akan mengirimkan kopi ke konsumen kopi, pemasok kopi akan mengirimkan kopi ke pabrik kopi, dan pabrik kopi akan mengirimkan kopi kepada konsumen kopi. Adapun variabel keputusan yang saya gunakan yaitu XIJ, di mana XIJ merupakan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J. YIK, di mana YIK merupakan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K. ZJK, di mana ZJK merupakan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K. Fungsi objektif yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu biaya distribusi yang dikeluarkan dari pemasok I ke pabrik J dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dari pemasok I ke konsumen K dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dalam pendistribusian kopi dari pabrik J ke konsumen K dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K. Fungsi kendala yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J ditambah dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K harus lebih kecil sama dengan dari kapasitas pabrik, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Yang kedua yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K
harus lebih kecil atau sama dengan dari kapasitas pabrik, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Yang ketiga yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J, di mana J sama dengan 10. Dan yang terakhir yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K ditambah dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan jumlah permintaan kopi, di mana K sama dengan 1 sampai 10. Skenario kedua, yaitu pemasok kopi akan mengirimkan kopi ke pabrik kopi, dan pabrik kopi akan mengirimkan kopi kepada konsumen kopi. Variabel keputusan pada skenario kedua ini, yaitu XIJ, di mana XIJ merupakan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J, dan ZJK, di mana ZJK merupakan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K. Adapun fungsi objektif dalam penelitian saya ini yaitu biaya yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J ditambah dengan biaya yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K dikali dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K. Adapun fungsi kendala dalam penelitian saya ini yaitu yang pertama, jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J harus lebih kecil sama dengan kapasitas pemasok, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Yang kedua yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke konsumen K harus lebih kecil atau sama dengan dari kapasitas pabrik, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Yang ketiga yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan jumlah kopi yang didistribusikan dari pemasok I ke pabrik J. Dan yang terakhir yaitu jumlah kopi yang didistribusikan dari pabrik J ke konsumen K harus sama dengan jumlah permintaan konsumen, di mana K sama dengan 1 sampai 10. Identifikasi transportasi. Ongkos transportasi secara keseluruhan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah jarak yang akan ditempuh dikali dengan biaya bahan bakar dibagi dengan jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam kilometer ditambah dengan ongkos supir. Setelah melakukan pemodelan linear programming, kemudian hasil model linear programming akan saya code dalam aplikasi Lingo. Pada skenario pertama, menghasilkan biaya optimalisasi sebesar Rp274.691 per bulan dengan total iteration sebesar 69 dan total variabelnya sebesar 220. Pada skenario kedua, menghasilkan biaya optimalisasi sebesar Rp382.381 per bulannya dengan total iteration sebesar 36 dan total variabel sebesar 280. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian saya ini, yang pertama yaitu biaya awal distribusi kopi Arabica Sumatera Lintong di Kabupaten Humbangas Lutan adalah sebesar Rp2.847.814 per bulannya dengan total permintaan kopi sebesar 1.719 kg per bulan. Optimalisasi yang saya gunakan dalam pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong di Kabupaten Humbangas Lutan menggunakan dua skenario. Adapun biaya optimalisasi biaya distribusi kopi pada skenario pertama adalah sebesar Rp274.691 per bulannya. Dan pada skenario kedua, biaya optimalisasi yang dikeluarkan adalah sebesar Rp382.381 per bulannya. Adapun saran yang ingin saya berikan dalam penelitian saya ini, yaitu pemasok kopi harus menjual kopi mereka ke pengumpul yang ada di daerah masing-masing, di mana pengumpul merupakan salah satu dari anggota organisasi Maspekal. Yang kedua yaitu organisasi Maspekal harus dilindungi oleh pemerintah, sehingga organisasi Maspekal tidak semata-mata hanya sebuah organisasi yang hanya mementingkan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu seharusnya konsumen kopi yang berada di Kabupaten Humbangas Lutan harus menggunakan kopi Arabica Sumatera Lintong dan bukan kopi Robusta. Yang keempat yaitu dalam menjaga kualitas kopi Arabica Sumatera Lintong, maka pengusaha dagang atau pabrik kopi harus mengolah kopi Arabica Sumatera Lintong menjadi kopi bubuk, dan kopi bubuk akan diekspor keluar daerah Kabupaten Humbangas Lutan. Demikian hasil video presentasi sidang tugas akhir saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media-media serta orang-orang yang membantu saya dalam penelitian saya ini. Semoga kopi Arabica Sumatera
Lintong dapat dikenal oleh masyarakat dunia.